2 bulan berlalu, Indonesia terbukti lebih kebal corona, ditulis oleh Alifur Rahman di siu.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Saya masih ingat ketika awal Maret lalu, ketika pemerintah mengkonfirmasi ada pasien COVID untuk pertama kalinya, banyak orang memprediksi Indonesia akan seperti Italia. Rumah sakit lumpuh, pasien harus tidur berbaring di emperan. Satu-satunya solusi agar Indonesia tidak seperti Italia, maka pemerintah harus memberlakukan lockdown. Tuntutan lockdown muncul dari banyak pihak, mulai dari relawan Jokowi, gubernur mayat, sampai cucu Partai Demokrat. Berita dokter meninggal dunia setiap harinya ditangisi banyak orang. Kita pun takut rumah sakit lumpuh dan tak ada dokternya. Belum lagi keluhan kekurangan alat kesehatan dan APD. Kini, setelah lebih dari 2 bulan berlalu, corona di Indonesia sampai hari ini mencatat 15.000 positif, 3.000 lebih sembuh dan 1.000 pasien meninggal dunia. Jauh dibandingkan Italia yang mencatatkan 221.000 kasus dengan kematian hampir 31.000 orang. Padahal jumlah penduduk Italia hanya sekitar 60 juta jiwa, sementara penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Artinya, jika benar penyebaran virus secepat yang divisualkan oleh banyak pihak, maka Indonesia pasti akan sangat besar jumlah kasusnya, jauh lebih besar dari negara-negara yang lebih kecil seperti Italia. Tapi, kenyataannya hari ini, prediksi dan ketakutan banyak orang pada awal Maret lalu yang merasa ahli statistik dan benar dengan pendapatnya, semua itu tidak terjadi di Indonesia. Padahal kalau soal ngeyel, warga kita juga sama ngeyelnya, jangankan awal Maret lalu, bahkan sekarang pun setelah 15.000 positif COVID, pasar-pasar masih ramai, masih banyak yang tak pakai masker, bahkan MC Donald mau tutup pun kita masih rayakan berkumpul, kurang ngeyel apa? Selain itu, menurut data Kementerian Perhubungan bulan lalu, lebih dari 1 juta orang sudah mencuri start pulang kampung. Pada kenyataannya, di lapangan angkanya bisa jauh lebih besar. Tapi katakanlah memang sejutaan orang sudah pulang kampung. Pertanyaannya, dari sejutaan orang itu, masa tidak ada satupun yang positif? Atau orang tanpa gejala yang bisa menularkan virusnya? Logikanya, jika sudah terjadi pergerakan besar-besaran, semestinya jumlah positif COVID juga bertambah besar, tapi nyatanya sekarang rumah sakit kita biasa-biasa saja, tidak sampai meluap sampai harus dirawat di lorong. Tentu kita perlu bersyukur karena ketakutan atau prediksi banyak orang-orang pintar 2 bulan lalu hari ini tidak terjadi. Bisa jadi memang karena kinerja pemerintah sangat bagus sehingga tidak terjadi lonjakan dan melumpuhkan rumah sakit. Bisa juga karena warga kita jauh lebih kuat dibanding warga negara lain. Nah, untuk menjawab atau melihat gambaran yang lebih jelas agar kita punya pemahaman yang lebih baik tentang corona, maka pemerintah perlu menambah data. Tidak hanya mengumumkan pertambahan pasien positif, tapi juga data orang yang pernah terjangkit dan tidak terdeteksi. Pemerintah harus mengumumkan orang-orang yang positif dalam rapid test, tapi negatif di PCR. Ini berapa jumlahnya? Karena orang-orang ini dimungkinkan sudah pernah terjangkit COVID, namun tidak terdeteksi atau imunnya kuat sehingga tidak menimbulkan gejala sakit. Kemudian, orang-orang ini dipetakan dan dikelompokkan. Misal ada yang dimungkinkan pernah terjangkit COVID, maka satu keluarga perlu dites. Perlakukan mereka sama seperti pasien positif dan harus dirawat. Agar kita mendapat gambaran yang jelas soal corona, data-data ini sudah ada, tinggal diumumkan saja. Tujuannya sebagai edukasi publik, agar masyarakat sadar bahwa menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi itu sama pentingnya dari memakai masker kemana-mana. Karena percaya kita pakai masker sepanjang hari, cuci tangan berkali-kali, tapi balik ke rumah tiap hari makan mie instan sama nasi. Umumkan saja angka-angka tersebut secara transparan, seperti halnya pasien positif, ODP, dan sebagainya.
agar kita bisa melihat daerah-daerah yang terbanyak menyumbangkan jumlah pasien tanpa gejala, kemudian mempelajari gaya atau pola hidupnya. Karena jelas tiap daerah berbeda-beda, negara ini kaya raya, tidak bisa disejajarkan antara kota dan desa. Orang kota mungkin lebih sejahtera, pakai mobil kemana-mana, minum vitamin dan perawatan rutin. Tapi perlu diingat, untuk makanan bisa jadi orang-orang desa jauh lebih sehat. Orang desa itu makan ikan segar, sayurannya pun tanam sendiri, jadi tidak bisa disamakan dengan orang kota yang makan ikan yang sudah berhari-hari di freezer. Pengumuman ini saya yakin penting untuk edukasi masyarakat, selain juga untuk memetakan atau mempelajari gaya hidup sehat orang di daerah tertentu. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.